Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk bagi mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang lainnya ada yang kerja atau mana belum pada datang? Ada info? Oke, jika pada sebelumnya kita membahas terkait percabangannya atau kondisi if. Jadi untuk percabangan itu memang di dalam pemrograman yang gak hanya Python kan selain lebih mudah untuk kita pelajari, ada juga biasanya untuk algoritma itu bisa pakai bahasa C atau C++. Nah, biasanya di antara ketiga itu. Nah, jadi saya mengambil Python karena lebih mudah dan juga nantinya memang lebih bisa dan banyak digunakan kemana aja gitu. Jadi nggak hanya untuk kita ya praktik atau yang uji coba ya skala kecil gitu kan. Ya sebenarnya Python juga bisa digunakan untuk aplikasi yang untuk ke web, desktop, game, machine learning, data mining dan sebagainya. Jadi memang ya kelebihannya salah satunya di situ. Kalau untuk yang C itu biasanya memang sifatnya dia konsol, aplikasinya kalau jadi bisa ke database juga, tapi dia memang tampilannya seperti terminal gitu. Kalau di Windows kan tampilannya ya udah hitam putih aja gitu. Nah, kalau C++ dia bisa ada GUI-nya gitu. Tapi untuk Python juga bisa sebenarnya ada GUI, cuma ya memang harus ada effort lebih gitu. Jadi ada penambahan bagian untuk front end-nya. Oke, untuk yang sebelumnya terkait if atau kondisi terkait percabangan, dia paling sederhana kan digunakan untuk login. Ya login itu kan biasanya kita ngecek apakah username-nya benar. Kalau benar, dicek lagi apakah password-nya benar gitu kan. Ya setelah dicek, misalnya dia bisa login nih, password benar, username benar, tapi usernya aktif atau enggak. Nah, itu ada kondisi ngecek lagi gitu kan. Ya bisa beberapa kali cek, tapi kan di dalam pemrograman tentu cepat ya, ya bisa beberapa milisecond gitu kan. Artinya ya langsung dieksekusi secara langsung. Jadi ya untuk logout juga kita juga bisa sebenarnya naruh kondisi intersection misalnya. Ketika diklik logout, usernya akan otomatis logout gitu kan. Statusnya log out atau keluar gitu kan. Nah, kemudian untuk materi pada hari ini yaitu terkait perulangan atau looping. Ya, jadi misalnya ada kondisi yang dimana itu memerlukan suatu hal yang perlu dilakukan secara berulang terus-menerus. Nah, jika kita membuat skripnya tanpa perulangan, artinya satu-satu, itu bisa aja. Tapi yang pertama itu akan memakan banyak memori. Kenapa banyak memori? Pertama, di aplikasinya atau di skripnya itu tentu akan banyak karakter tentunya. Dan karakter baris akan banyak. Tentunya kan secara size di file juga kan akan lebih besar. Terus kemudian ketika dieksekusi itu juga nanti akan mempengaruhi performa walaupun tidak kita rasakan langsung gitu. Tapi di sistem itu pasti akan ada bedanya. Ya terkait performa, dia misalnya kita harus ngecek atau melakukan perulangan data 1000 kali. Nah, 1000 kali itu
Ya kalau kita manual ya mungkin akan membuat kondisi atau data 1000 kali. Bahkan bisa ada satu kali data itu bisa 2 atau 3 baris, ya artinya bisa 3000 baris. Nah, kalau dengan perulangan kita bisa lebih meminimalisir, artinya yang tadinya bisa sampai ribuan, ya itu bisa kita hindari atau kita bisa coba dengan menggunakan looping. Itu ya bisa 3, 5 baris atau 2 baris. Itu lebih sederhana, artinya lebih simpel karena memang untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, tadi sekilas terkait perulangan atau looping. Ya, kemudian di sini ya ada beberapa ya penjelasan tambahan ya. Jadi perulangan itu satu konsep fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi blok kode sampai berulang kali. Ya berulang kalinya itu kan bisa tidak terbatas. Kemudian menghemat waktu dan mengurangi redundansi. Ya, kalau redundansi artinya bisa juga data atau inputan yang bisa double gitu kan, atau ya juga bisa untuk menghindari kesalahan. Ya, kemudian ada otomatisasi tugas. Ya, di sini juga bisa dilakukan sebagai operasi yang sama pada setiap item dalam daftar atau serangkaian data. Ya, artinya untuk melakukan tugas yang memang sudah ada prosedurnya dan memang itu bisa dilakukan secara terus-menerus dan berulang, ya tentu ini bisa dilakukan untuk otomatisasi proses input dan output. Ya tentunya yang kedua ada efisiensi kode. Ya tentunya membuat kodenya menjadi lebih ringkas. Yang tadinya itu bisa ya puluhan baris, ratusan baris juga. Bahkan kalau memang besar ribuan baris tanpa perulangan itu sangat tidak efisien gitu kan. Oke, kemudian beberapa pilar perulangan di Python. Nah, di sini ada for dan while. Di bahasa pemrograman yang juga ada juga while dan for. Jadi memang ada juga kalau nggak salah do while. Jadi kayak PHP dia ada bisa pakai for, while sama do while jadi 3. Kalau Python juga sebenarnya bisa, tapi biasanya yang paling umum itu pakai for sama while. Jadi konsepnya sama, dia perulangan, cuma bentuk skripnya aja agak beda gitu. Di awal sampai ya di akhir, biasanya di awal. Sama-sama untuk perulangan juga. Ya memang kalau saya pribadi paling sering itu menggunakan yang perulangan untuk yang for. Mau yang sedikit, banyak, atau data. Biasanya kalau ngambil dari database, ya kalau datanya ribuan atau apa, ya pakai for juga bisa. Gitu kan. Ya cuma nanti kondisi data mana yang mau diambil gitu kan. Berarti sebelum masuk ke for ada mengecek ya contohnya pakai query gitu kan. Itu data mana aja, jadi bisa lebih disederhanakan. Untuk yang for, dia digunakan untuk mengulang melalui urutan seperti daftar,
tuple, dictionary, set, atau string. Atau juga bisa untuk menjalankan blok kode dalam jumlah waktu yang sudah ditentukan. Artinya di sini bisa dia menjalankan dari beberapa tipe. Kalau daftar ini maksudnya list, kalau di Python ya, dia tipenya list, kemudian ini ada tuple, ada dictionary, ada untuk set, dan juga bisa juga untuk yang string. Ya kurang lebih for itu sama juga kalau kita ada punya data tampungan array itu kan bisa menampung banyak data, itu bisa juga di looping pakai for. Nanti ada beberapa contoh juga terkait perulangan di Python. Oke, kemudian perulangan dengan while. Di sini digunakan untuk mengeksekusi blok kode selama suatu kondisi tertentu itu bernilai true. Artinya dia harus punya ada kondisi yang ada nilai true-nya. Kemudian kondisinya juga harus diubah di dalam loop agar perulangannya berhenti. Artinya ya dia bisa berhenti kalau ada kondisi yang memang bisa mempengaruhi perubahan dari dalam while-nya tersebut. Artinya ya dia akan menjalankan jika ada kondisi data yang memang sesuai dengan apa yang sudah kita definisikan di while. Kalau yang for ya semuanya itu akan di looping atau di eksekusi gitu kan, sampai dia habis gitu kan. Artinya memang bisa semuanya untuk perulangan, cuma memang konsepnya ya ada sedikit perbedaan. Oke, di sini ada contoh untuk pertama yang terkait ya for atau detailnya. Gitu. Di sini itu perulangan for adalah cara ideal untuk iterasi pada koleksi data, collect data. Python membuatnya sangat intuitif untuk membaca setiap elemen secara berurutan. Nah, ini contoh dasar dari for ya, perulangan untuk pakai for. Pertama, di sini ada variabel daftar underscore buah. Kemudian di sini tipenya dia array. Di dalam array ada 3 apel, ada 3 isi, apel, pisang, dan cherry. Kemudian dia ingin menampilkan atau mengeluarkan output dari variabel daftar buah. Untuk caranya di sini pertama for, kemudian aliasnya dari variabel daftar buah yaitu buah, atau for buah in daftar buah. Artinya buah ini dialiaskan dari daftar buah. Ya kita bisa juga bisa for data in daftar buah, atau for list in daftar buah, atau for b in daftar buah. Artinya kalau untuk for dia harus ada aliasnya. Jadi yang paling kanan itu variabel yang memang dia yang mempunyai data aslinya. Untuk yang sebelah kirinya itu yang disebut sebagai buah itu yang dialiaskan. Artinya kalau variabel yang kepanjangan ya tentu kita bisa sederhanakan. Misalnya daftar buah-buahan bisa kita aliaskan menjadi b gitu kan. Itu bisa. Dan di for memang wajib ada seperti ini. For kemudian variabel yang dialiaskan, kemudian in, kemudian nama variabelnya. Kemudian baru titik 2. Nah, kalau di Python dia harus pakai titik 2 untuk setiap ada for, while, kondisi if, else, elif gitu kan. Atau class atau pembuatan metode dia pakai titik 2. Kalau di bahasa yang lain biasanya kan ya mungkin nanti akan dipelajari ya, seperti mungkin ada PHP nanti ya paling di semester ini gitu kan, semester depan itu dia kalau for atau if pakai kurung kurawal untuk di dalamnya. Kalau untuk Python memang lebih sederhana.
titik 2, ketika di enter dia akan langsung otomatis berada di dalamnya, otomatis langsung satu tab ke dalam. Kalau mau kita keluarkan, ya itu nanti akan error, kecuali dia udah ada isinya. Kalau kita mau bikin yang di luar for atau di luar if, ya kita backspace gitu kan. Oke, kemudian di sini dia ingin menampilkan dengan metode print, yaitu variabel buah yang dialiaskan tadi dari daftar buah. Maka nanti akan tampil apel, pisang, ceri. Ya, di sini kita coba ya. Nanti sambil kita coba. Kayak misalnya daftar buah. Kemudian kurang gede ya. Nah, daftar buah. Kemudian apel, pisang, ceri. Oke, jadi untuk dia karakternya huruf atau di luar angka, itu harus pakai tanda kutip agar terdefinisi sebagai string. Ya, kalau misalnya dia angka ya, bisa desimal, negatif, atau bilang integer biasa tanpa desimal, itu tanpa tanda kutip. Jadi di sini saya kasih contoh. Ya, seperti ini berarti ada 5 ya. Apel, pisang, ceri, 78, dan minus 8. Nah, kemudian pakai for ya. Misalnya B. Saya leskan dari daftar buah. Kemudian saya ingin cetak print B. Saya eksekusi, run. Nah, di sini akan tercetak output ada apel, pisang, ceri, 78, dan minus 8. Nah, kalau misalnya di sini salah satu pisang tidak kita pakai kutip, nah tentu dia akan error. Ini errornya bahwa name pisang is not defined, artinya ya dia mendefinisikan ini si pisang ini sebagai variabel. Variabel kan seperti ini daftar buah gitu kan. Kecuali misalnya pisang. Di sini ya udah buah pisang gitu kan. Nah, kalau ini bisa dia. Nah, jadi seperti ini. Misalnya kita mau manggil hanya salah satu. Nah, kalau dia ini kan tipenya array, kalau array itu dia pakai kurung siku ya. Dia berawalan dari kalau array itu indeksnya 0. Apel ini 0, pisang ini 1, ceri 2, 783, minus 8, 4. Jadi bukan diawali dari angka urutan 1. Artinya berarti dari angka 0. Nah, misalnya kalau kita coba min B, coba 1. Oke, di sini ada error ya. Min B, string. Nah, saya lupa nih manggilnya. Kalau nggak salah index, cek index, ke index.
Ya, harusnya seperti ini aja bisa, cuma mungkin dia ada A, E, A, R. Dua, E, A, R. Kayaknya ini karena ada gabungan antara string sama ada integer. Di sini kalau nggak salah nih E, A, R. Ini kan dua, kalau dua berarti dia ketiga. Ini E berarti dari apel. A-nya 0, P1, E-nya 2. Kemudian dari variabel pisang ini A, yaitu buah. 0, 1, 2. Duanya di A. Kemudian R. R-nya ini dari cherry. Nah, coba kalau kita ganti mungkin pakai angka aja ya, coba ya. Kita coba tes. Ya, di sini sambil dicoba ya. Di sini error integer not is not subscribed. The index
Oke, tadi ya untuk memanggil, tadi dia kalau di dalam perulangan, kalau kita langsung ambil indeksnya dia nggak bisa, karena memang dia nggak dapat ya definisinya, dan memang tidak disarankan. Jadi kalau ada beberapa ya data yang memang udah kelihatan gitu kan, seperti di sini contohnya dalam array, sebenarnya ada juga saya yang pakai query misalnya ya, tadi di mana ya? Nah mungkin, nah di sini kan pakai query ya, tapi dia udah di looping yang data 1, data 2, artinya dia mengambil indeks data keberapa dari query yang dieksekut di, nah fetch all, nah dari query ini, ya di sini nolnya, indeks data nolnya nomor rawat, satunya tanggal operasi, duanya jenis anestesi. Jadi ini juga kan pakai for bisa, cuma memang nanti ya biasanya mungkin ada penggunaan khusus atau ada script tambahan sebelum dilakukan for gitu, agar bisa kita langsung definisi, misalnya lebih mudah nih, data 0 buat ditempel di field mana, misalnya data 1 di field mana gitu kan. Jadi memang bisa, cuma mungkin di sini kurang tepat aja. Nah, jadi kalau tanpa looping, nah kita bisa manggil indeks ketiga berarti 78. Kenapa 78? Karena apel 0, pisang 1, ceri 2, 78, 3. Kalau 5, nah dia error, nggak bisa. Di line ke-6 kan error. Index out of range, artinya di luar indeksnya. Dia nggak masuk antara 0 sampai 4. Kalau 1, nah ini buah pisang. Jadi kurang lebih sederhananya untuk penggunaan for seperti ini. Oke, kemudian untuk yang while. Di sini untuk yang while lebih cocok ya untuk situasi di mana kita ingin mengulang sampai suatu syarat terpenuhi tanpa mengetahui jumlah iterasi sebelumnya. Artinya dia ya benar-benar sampai ada kondisi yang terpenuhi baru
si while-nya ini akan nanti ya tentunya stop dan eksekusi kemudian selesai. Nah, contohnya di sini, pertama di sini ada variabel hitung dengan nilainya 1. Kemudian perulangan while, pertama variabel hitung kan dia nilainya 1, kemudian kurang dari 6. Artinya kurang dari 6 nanti dia akan mengeksekusi seperti apa. Kalau di sini kan print hitung, berarti akan mencetak angka dari variabel hitung. Kemudian baru loopingnya dia di bawah. Pertama di sini kondisinya, kondisi true-nya, kemudian ya di sini outputnya, baru yang di dalamnya ini loopingnya, atau bisa plus 2 plus berapa gitu kan. Artinya untuk kita menentukan jumlah apa yang ingin diulang. Kalau di sini kan hitung plus sama dengan 1, artinya plus sama dengan 1. Jika nanti ada sudah kecetak 1 atau outputnya keluar 1, maka 1 ditambah sama dengan 1. Kemudian ditambah 1, jadi ada nanti ketika diulang lagi di sini nilainya 2. Jadi 2. Kemudian di sini hitung jadi 2 ditambah 1 nanti jadi 3. Kenapa di dalam looping itu pakai plus atau tanda tambah dan sama dengan untuk menjumlahkan? Ya karena agar kita bisa mengambil nilai terakhir sebelumnya. Misalnya nilai awal 20 ketika di looping plus 3. Jadi 20 ditambah 3 jadi 23. Kemudian diulang lagi. 23 ditambah 3, 26. Jadi sampai nanti dia mentok sampai berapa batasannya. Nah, kalau di sini kan perulangan akan menjadi infinity loop atau tidak terbatas. Jika kondisinya selalu true. Nah, di sini kita coba pastikan kayak hitung 1, kemudian while hitung kurang dari 6. Kemudian kita cetak print hitung. Kayak kalau kita coba seperti ini ya, nanti hasilnya kayak gimana. Nah, kalau kayak gini kan, walaupun while dia perulangan, ya kalau kita coba eksekusi tanpa ada kondisi yang memenuhi si while itu, dia akan mencetak terus nih, 1 terus nggak terbatas. Ya, makanya di kursor, di scroll bar yang kanan, dia sampai kecil, yang di yang di bagian nah, jadi sampai terus dia akan dieksekusi terus. Kalau kita coba ditambahkan dengan dijumlah, hitung ditambah 1. Nah, maka dia akan, ya udah, ketika udah terpenuhi kondisi true-nya, dia kan hitung kurang dari 6, berarti nggak akan bisa lebih dari 6. Ya udah, selesai. Kalau udah nyampe 5, ketika dia masuk kondisi ini, ya udah selesai, nggak akan eksekusi lagi. Kalau coba kita tanpa sama dengan, bisa nggak? Ya dia sama aja kayak yang sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya pakai minus bisa nggak ya? Minus sama dengan, nah dia bisa dari 1, 0 sampai negatif. Negatifnya ya nggak terbatas gitu. Karena di sini kondisi true-nya untuk dia selesai positif gitu. Dia akan mundur terus. Ya kalau satunya kita ganti dari 2, outputnya 135. Jadi 1 ketika di print cetak 1, ini kan masih menyimpan 1 nih yang di baris 4 hitung. Ditambah 2 ketika masuk ke sini nanti dia jadi 3. Ketika masuk di while yang
baris kedua ya. Ini kan untuk definisi awal. Yang baris pertama, ini ketika sudah melakukan proses looping. Ini akan jadi 3. Ketika masuk ke yang baris 4, dia 3 ditambah 2, jadi nanti 5. Masih terpenuhi, dicetak. Kalau di sini udah 5 plus 2, 7, ya maka nanti di sini nggak terpenuhi. Gitu. Jadi ya kurang lebih bedanya ya penerapan for dan while seperti itu. Jadi nggak hanya cuma untuk angka ya, tapi untuk data-data yang memang sifatnya true, tapi memang lebih cocok untuk lebih ke angka sih kalau untuk yang while. Kalau menurut saya, kalau yang for bisa bebas apa aja karena ya memang sampai saat ini paling sering saya pakai yang for. Kalau yang while pakai mungkin beberapa kali aja, jadi jarang. Kayak di sini ada fungsi range, yaitu juru kunci perulangan untuk angka. Artinya dia ada membatasi ini. Range itu kan antara ya minimal sampai maksimal gitu kan, range itu kan. Ya artinya bisa juga sebagai jarak. Jarak antara ya paling kecil, paling besar. Jadi range ini sangat penting untuk menghasilkan urutan angka, terutama saat menggunakan perulangan for. Ketika kita perlu mengulang sejumlah kali. Ya kali ini bisa beberapa kali gitu kan. Ya di sini stepnya opsional, artinya angka awal inklusif. Ini bisa kita definisikan mulainya berapa, tapi dia defaultnya di setnya 0. Defaultnya biasanya setnya 0. Kalau kita enggak melakukan definisi gitu kan, atau di set. Kemudian stopnya wajib ada angka di mana perulangan akan berakhir. Eksklusif. Yaitu urutan akan berhenti sebelum mencapai angka ini. Step opsional, interval penambahan, pengurangan, defaultnya adalah 1. Nah, kalau for kan dia nggak pakai misalnya hitung plus sama dengan 1. Kalau while dia pakai gitu kan. Nah, kalau di sini kan contohnya dia defaultnya pasti 0. Kalau nggak kita definisiin. Si I yang ini ya, dari range 5. Kemudian print kita mencetak variabel I dari range 5. Nah, kalau kita coba ya simulasikan. Komen. Pakai. Oh, yang ini ya. Ini dia nggak akan dieksekusi sebenarnya. Jadi menghasilkan, ya dia udah ngasih tahu nanti akan menghasilkan angka 0 hingga 4. Gitu. Jadi udah ngasih tahu. Ya di sini for I in range 5. 2, kemudian kita cetak outputnya yaitu print I. Nah, makanya akan cetak 0, 1 sampai 4. Ya range ini sama aja kurang dari 5. Kalau kita definisiin si I-nya, I sama dengan 1. Nanti 0-nya nggak akan ada lagi. I 1, oke. Kalau nggak salah definisinya bukan di atas. I sama dengan 1, nah kalau nggak salah di sini ya. Oke, error juga. Definisinya di I 1, dia harusnya bisa didefinisin. Ya, kalau pakai yang seperti ini harusnya bisa ya. Ntar print
for i, kita pakai variabel yang beda, a sama dengan 1, a kalau dia harusnya lebih cocok pakai while. Oh ya, kalau ini kan dia alias ya. Ya mungkin kita definisiin di sini, tambah kondisi aja. If i lebih dari 0. Ya mungkin kondisinya, pembentukan kondisinya seperti ini, jika ingin 0 enggak dicetak. Kalau pakai range 5 ya. Nah, kalau yang pakai tadi while, kalau yang tadi pakainya siapa? While ya. Nah, kalau while itu bisa diterapin. Jadi dia bisa nih didefinisin di atas. Kalau yang for biasanya memang saya lupa tadi, dia memang mengaliaskan apa yang ada di dalam si range atau ya variabel di luar itu. Ya contohnya kalau ya mungkin enggak range 5 ya. Nilai coba ya. Kalau nilai 5 dia error karena dia satu aja nilainya gitu. Dan integer object is not apa nih? Iterable. Nilainya 5. Ya, jadi untuk yang for memang kayak yang tadi yang seperti di contoh awal, ya kalau ada data lebih dari 1. Kalau range ya antara. Oke, jadi secara visual mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi untuk rank ini kalau di Python dia sebenarnya metode, tapi udah terdefinisi di dalam Python. Jadi kita tinggal panggil. Ya seperti metode input, kita tinggal tambahin input, kemudian stringnya apa buat penjelas inputnya apa, output juga kan pakainya print gitu kan. Nah, di sini rank ini sebenarnya metode di dalam Python. Di sini startnya opsional, defaultnya 0. Kemudian ada step 1 opsional, dia defaultnya 1. Ada kondisi stop, wajib atau eksklusif akhir, artinya ya dia batas akhirnya sampai mana gitu. Kalau tadi kan rank itu 5 gitu kan, berarti batas akhirnya nanti sampai ke 5. Ya, ini step default 1, yaitu defaultnya plus 1 setiap kali. Nah, kalau contohnya penggunaan range 2, 10, 2 akan menghasilkan 2, 4, 6, 8. Jadi angka 10 tidak termasuk. Nah, ini kenapa? Oke, berarti untuk penggunaan rank, berarti kita definisikannya di, kita balikin dulu. Ini outputnya 0, 1, sampai 4. Oke, kalau di sininya 1. Oke, definisinya jadi outputnya 1 sampai 4. Jadi untuk startnya, kalau kita nggak pakai tambahan ya, artinya hanya satu angka aja, dan defaultnya pasti 0. Dan untuk penjumlahan setiap loopingnya, dia 1. Nah, kalau kita tambahkan 1, kemudian di sini
kita ubah setiap kali loopingnya ditambah 2. Maka akan menghasilkan 1 ketika di looping cetak 1 ditambah 2, maka 3. Kemudian 3 ditambah 2, 5. Ya mungkin sama-sama ada 5, tapi karena pakai range, dia range itu nggak bisa. Jadi range itu sebenarnya kalau kondisi itu lebih kecil ya. Lebih kecil atau kurang dari. Nah, kalau tadi ada 2, 10. Oke, kita coba 2 dan 10. Nah, di sini artinya mulai startnya akan dicetak angka 2 sampai 9. Ya, kenapa 10 nggak dicetak? Karena dia nggak bisa sama dengan, ya. Nggak bisa sama dengan 10. Di sini defaultnya masih ditambah 1. Nah, jika di sini range-nya kita ubah, ada 2, artinya nanti akan ditambah 2. Jadi 2, 4, 6, 8. Ya kalau diubah lagi jadi 3. 2 ditambah 3, 5 tambah 8. Kalau tambah 3 lagi kan 11 sudah pasti nggak bisa. Coba kalau ditambah 1,5 kayak error karena dia float nggak bisa ya, dia bisanya hanya integer. Ini hanya bisa integer. Oke, kemudian terkait pernyataan kontrol, itu mengendalikan aliran loop. Terkadang kita perlu memodifikasi perilaku default perulangan. Ya, tadi kan default perulangan itu untuk yang range dia defaultnya 0. Ya, kita ubah ya jadi 1. Kemudian untuk default penjumlahannya dia 1. Artinya setiap plus 1 plus 1. Ya, kita modifikasi, kita ubah ya plus 2, plus 3 dan lain sebagainya. Kemudian ada pernyataan kontrol break dan continue yang memberikan kita fleksibilitas terkait hal tersebut. Artinya break atau continue ketika udah mencapai batas tertentu ya udah dia selesai gitu. Atau tidak dieksekusi kembali. Ya, di sini untuk yang break itu pernyataan akan menghentikan perulangan sepenuhnya. Bahkan jika kondisi while-nya masih true, ya artinya masih terpenuhi. Atau belum selesai mengiterasi semua item for. Kemudian untuk continue, dia akan melompati iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya dari perulangan. Artinya dia akan men-skip, melompati, akan nge-skip. Nah, di sini untuk contohnya, untuk terkait break menghentikan total dan continue melompati iterasi. Oke, di sini for i in rank 10. Ya berarti kalau normalnya nih, berarti 0 sampai 9 gitu kan. If-nya i sama dengan 5. Jika nilai yang dicetaknya atau yang di loopingnya sama dengan 5 atau sama-sama 5, dia akan break, artinya akan selesai. Ya udah nggak akan ngelanjutin 6 sampai 9-nya gitu. Tapi dia akan tetap mencetak angka 0 sampai 4. Nah, kalau kurang lebih di sini misalnya if i sama dengan 5. Kemudian break print i. Oke, jadi dia akan ya udah ketika dia sudah sampai angka 5, dia nggak akan ngeprint lagi angka 5-nya. Jadi sampai batas itu dia akan selesai. Ya kalau kita nggak pakai break,
Ya misalnya coba print I. Ya di sini nanti kalau ada 5, dia tetap akan cetak nih terus nih. Dia kenapa double? Karena ya ada kondisi ini gitu. Kalau ada 5 dia akan mencetak nambah gitu, nambah 1 lagi. Makanya kalau ada break ya 5 misalnya 3. Sudah jika dia akan mencapai angka yang sama dengan 3, maka program selesai dieksekusi, tidak akan dilanjutkan. Makanya yang print ini nggak akan kecetak nih. Nggak akan kecetak, harusnya kan ada sampai 3 gitu kan, karena dia batasnya masih sampai di bawah 10. Ya karena ada kondisi ini, breaknya dia ketemu sama dengan 3, ya udah selesai, program loopingnya selesai. Ya, kemudian untuk yang continue, di sini contohnya range-nya 5. Kemudian ada if I modulus 2, artinya tidak ada sisa nih, 0, sisanya habis. Maka akan continue, selesai. Print akan mencetak angka 1 dan 3. Artinya kalau dia I-nya jalan pas di angka 2, ya maka di modulus 2, ya tentu dia akan tidak disisakan habis, maka selesai. Coba kalau di sini 5 I modulus 2 continue untuk printnya, print di bawah atau di luar if-nya. Kayak print tidak kita ubah. Kayak di sini akan cetak angka 1 sampai 3. Kalau di sini sama dengannya 1, ya maka akan mencetak angka 0, 2, dan sampai 4 karena dia akan menyisakan angka 1 gitu kan. Kalau nyisain angka 2, ya mungkin nggak akan terpenuhi nih. Ini nggak akan men-stop looping. Jadi ya dia akan yang kadang nggak terpenuhi, ya udah jalanin yang biasa gitu. Artinya sama aja kayak yang kemarin itu tuh, kalau dia terpenuhi dia akan mengeksekusi apa yang ada di dalamnya. Kalau dia tidak terpenuhi ya udah lewat aja. Oke, ringkasan terkait perulangan. Oke, di sini ada ya beberapa yang kita highlight kembali. Itu perulangan alat yang sangat kuat. Pastikan kita memilih jenis perulangan yang tepat untuk setiap tugas atau tasknya, atau setiap apa yang ingin dieksekusi. Pertama untuk for, dia ideal untuk iterasi melalui koleksi data yang sudah terdefinisi. Artinya data yang memang sudah ada nilainya itu kan. Entah itu data array, data yang dari tabel yang ada di database gitu kan. Artinya yang datanya sudah dikolek dan sudah terdefinisi. Kalau yang while, pastikan selalu ada kondisi keluar untuk mencegah perulangan tak terbatas. Nah, kayak tadi kalau tidak kita cegah di dalam while-nya, misalnya kalau tadi kan untuk menjumlahkan angka 1 plus 1 plus 1 gitu kan. Kalau tidak kita tambahkan ya plus sama dengan 1, dia akan mencetak terus sampai ya udah programnya nanti bisa aja sampai down gitu kan, atau deadlock. Dia tidak akan apa namanya, nggak ada habisnya gitu untuk mencetak hasilnya gitu. Jadi makanya harus dipastikan ada untuk script untuk mengeksekusi agar dia terus bertambah nilainya sampai mencapai batas
dia tidak bisa mencetak output kembali. Kemudian menggunakan kontrol break dan continue. Kalau break untuk keluar, kalau continue ini untuk melewati iterasi. Artinya kalau continue itu semuanya tetap dicetak sampai selesai, tapi ada beberapa bagian yang di skip gitu. Kalau kondisinya terpenuhi, dia nggak akan dicetak. Gitu. Justru malah di skip. Kalau break, justru kalau kondisinya terpenuhi, dia udah menghentikan jalannya perulangan. Gitu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Tugasnya udah ngupload semua? Ada yang belum? Kalau yang belum, ya diupload Sudah aja. Pak, sudah upload semua. Gimana? Oh, kalau ini eksekusinya khusus online aja nih gitu kan. Kalau buat nge-save filenya ada nggak ya? Bentar. Ini berbagi generate link. Kayaknya filenya nggak bisa di generate ke file.python gitu kan. Extensi Python. Ya mungkin pakai link gitu kan. Tapi enaknya ya ini kita secara online gitu, nggak perlu download aplikasi gitu kan. Kadang saya kalau nggak pengen bikin file baru gitu kan, ya udah di sini aja gitu. Ini juga bisa untuk yang lain. Ada yang R compiler, ada yang untuk SQL editor online, tapi editor ini untuk HTML, Java, C, C++, C Sharp, JS, TypeScript, Scale online, compiler, Dart, Ruby, Golang, PHP, Swift, Rust. Jadi cukup banyak ya tentunya untuk ya eksekusi yang paling tidak yang sederhana itu kan. Contoh misalnya kalau yang database SQL ya. Ke SQL di sini saya nggak tahu nih ya ada database-nya atau enggak gitu kan. Kalau di run ini available table-nya, table-nya yang disediakan juga cuma sedikit gitu. Jadi memang terbatas. Jadi saya ya biar lebih mudah aja misalnya eksekusi yang sederhana ini jalan enggak gitu kan. Kalau memang harus di file ya berarti ya harus download. Juhur ya kita break sebentar ya kayaknya. Juhur kan ya? Oh, sorry.
Oke, kita lanjut ya. Masih ada sedikit lagi pembahasan. Oke, tadi terkait ya looping, ini juga masih terkait looping atau perulangan. Cuma pembahasannya ya ada sedikit memang yang berbeda. Oke, di sini 3 konsep numerik penting di dalam Python ya terutamanya. Pertama, menghitung jumlah deret, yaitu membuat program untuk menjumlahkan deret bilangan hingga batas tertentu. Misalnya di sini ya $1 plus 2, dan ini kan nggak tahu nih berapa nih titik-titiknya, gitu kan. Terus sampai nilai ke n, gitu kan. Artinya dia bisa melakukan hal tersebut gitu. Ya untuk mengisi nilai yang kosong-kosong ini sampai nanti si n-nya berapa, gitu kan. Kemudian menghitung faktorial, mengimplementasikan fungsi untuk menentukan nilai faktorial dari suatu bilangan bulat n. Sini n tanda seru ya, n tanda seru. Kemudian mengecek bilangan ganjil atau genap, yaitu menggunakan operator modulo atau modulus untuk memverifikasi varietas sebuah bilangan dengan efisien. Artinya dari numerik Python, ya angka-angka yang di dalam Python konsepnya ya untuk melakukannya kita bisa melakukan dalam 3 hal ini. Artinya ya ini bisa dilakukan gitu. Karena memang tentu algoritma juga kan tuh dasarnya juga kan memang ya dari matematika juga. Oke, di sini ada contoh untuk menghitung jumlah deret atau summation. Oke, di sini menjumlahkan deret bilangan adalah operasi dasar yang sering digunakan dalam statistik dan algoritma. Di dalam Python kita bisa menggunakan looping atau di sini pakai for atau fungsi sum untuk menjumlahkan bawaan itu dari bawaan Python untuk mencapai hasil yang sama. Contohnya di sini tentu untuk menghitung jumlah dari 1 hingga n, n-nya kan sudah ketahuan nih. Contohnya, tapi jika didefinisikan n-nya ini 5, maka hasilnya adalah akan melooping 1, 2, sampai 5. Kemudian digabungin dengan sum, dijumlahkan. Yaitu 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Nanti hasilnya berapa? Nah, di sini contoh untuk skripnya. Ini metodenya def hitung deret n. Nah, ini nanti n-nya nggak ketahuan nih berapa. Kemudian totalnya kita definisikan 0 dulu karena ya belum tahu kan gitu. Pasti udah 0 dulu. Biasanya untuk mendefinisikan nilai total kalau dia nggak ada nilainya ya udah 0 gitu kan. Kemudian for in rank yaitu 1 kemudian n plus 1. Kenapa ada n plus 1? Karena kita menggunakan rank. Kalau kita misalnya isi 5, n-nya kita input 5, maka hanya sampai 4. Maka kita tambah plus 1 agar dia menjadi 6. Jadi apa yang kita input 5 tetap kebaca sampai 5 gitu. Karena dia sudah ditambahkan di sini nih plus 1 ini. Jadi enggak 5 lagi, jadi 6 si ranknya. Kemudian totalnya, di sini total plus sama dengan artinya akan dijumlahkan sampai return total. Angka batasnya di sini sama dengan 10. Kemudian untuk hasil, nah di sini kita panggil nih metodenya. Hitung jumlah deret yang metode yang sudah didefinisikan di atas. Jadi kita coba hasilnya seperti apa. Kemudian angka batas. Angka batas ini 10 misalnya. Jadi nanti 10 berarti di sini n-nya nanti akan jadi 11 nih. Kemudian print jumlah deret hingga sama angka batas 10 adalah hasilnya berapa. Outputnya nih, dia udah ngasih tahu outputnya jumlah deret hingga pertama angkanya 10 yang ini,
kemudian adalah 55. Ya nanti 55-nya seperti apa gitu kan. Di sini kan nggak di print kan satu-satu ya. Coba ini belum di share screen ya, saya lupa. Oke, tadi di sini perintahnya bikin metode total foreign range 1 n plus 1 total return def total nilai deret misalnya ini n total sama dengan 0, kemudian for in range, jadi kalau nggak salah 1 ya, 1. Jadi kalau kita nggak definisiin dia dari 0 gitu kan. Mulai angka startnya gitu kan. Jadi kita definisiin dia agar mulai dari 1. Ini n plus 1, kemudian total sama dengan 1. Di sini returnnya di bawah total atau di luar core ya, return total. Nanti kalau ada yang salah bisa digeser. Coba kita tes. Sini nggak menghasilkan apa-apa ya. Kemudian angka batas metodenya, kemudian untuk printnya angka batas dan hasil. Angka batas 10, hasil nama metodenya kita panggil, kemudian ini kita isi dari sini angka batas. Jadi langsung kita ambil dari sini inputannya. Kemudian print nama keterangannya jumlah deret hingga angka batas itu hasilnya dari variabel hasil yang ada di sini karena dia nanti akan mengembalikan nilai. Jadi kita nggak akan ngambil variabel totalnya di sini karena nggak akan bisa karena di dalam metode def. Nah, kenapa ngambilnya hasil? Karena hasil ini akan menyimpan pertama memanggil metodenya si total nilai deret dan mengirim angkanya yang 10 tadi. Nah, dia akan di-return nilainya. Nilainya dari si variabel total dari yang ini. Kalau kita run, nah ini 1 nih, berarti returnnya ada yang nggak sesuai. Coba kita geser returnnya dia sejajar for, artinya dia di luar for, di luar perulangan. Oke, di sini 10 returnnya mungkin kayak di sini returnnya nggak sesuai ya. Kalau di sini error. Kalau di sini dia 10 jumlah deret hingga 10. Hasilnya 10.
jumlah deret ngambil angka batas, kemudian hasilnya itu dari hasil ini. Outputnya total I sama dengan, kayak ini ada yang kebalik ya. Nah ini pakai I ya. Jadi kan total ini kan 0. Ya 0 di plus 1, dia akan 1 terus. Ya kalau di return totalnya sampai 10 kali, dia ya sama aja kayak ngesam jadi 10. Ya makanya mencetakkan sampai 10 kali. 1, 1, 1, 1, ya 10 kali gitu kan. Di sum. Jadi dia nggak akan mencetak hasil dari si I-nya ini. Ya udah tadinya 0 plus 1 plus 1. 0 plus 1, 0 plus 1, 0 plus 1. Sampai berapa kali? 0 plus 1, terus plus 1 lagi, plus 1 lagi. Kayak di sini kita ada kesalahan di sini ya. Harusnya di sini I. Nah ini baru sesuai ya. Jumlah deret hingga 10. Artinya angka yang 10 ini. Hasil 5, 5. Ya berarti kan 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, 7, tambah 8, tambah 9, tambah 10. Ya bener nggak itu 55? Ya 10-nya dibawa. Kalau kita print coba ya, di sini udah kita print angkanya apa aja sih kan? Print I. Nah, di sini benar sampai 10 karena kita n-nya di plus 1. Kalau dia enggak sampai 9 dan dia 45 nih. Nah, berkurang kan jadi 45. Oh ya, di sini juga jadi 9 gitu kan. Mentoknya kurang. Ya plus 1 ya udah jadi 10. Kemudian yang kedua keduanya mana ya? Deret 1. Oh, faktorial di bawah. Jadi sini langsung yang bagian ketiga itu. Cek bilangan ganjil atau genap. Oke, kalau buat ngecek bilangan genap, jika dibagi 2, sisanya adalah 0. Artinya mau n ini nilainya berapa aja sih gitu kan. Ya bisa, ya kan bisa sampai 0 sampai 0 juga kan genap kan. 0 genap, 1 ganjil. Ya 2 genap gitu kan. 3 ganjil. Kalau dibagi 2 atau dimodulus ya 2 sama dengan 0, artinya sisanya harus habis nih gitu kan. Sisanya 0, nggak ada sisa. Kalau lebih dari 1 sisa atau minimal 1, dia akan menjadi ganjil gitu kan. Ya sama kalau kita ngecek
biasanya ada ya bagian ngecek tentukan nilai bilangan genap atau ganjil. Kalau nggak salah kemarin ada ya tugas yang kemarin ya. Ya jadi kurang lebih ya ini salah satu cara lain gitu kan. Di sini cara lain, dia bikin metode untuk cek paritas. Di sini diisi ada variabel atau parameter. Parameternya bisa apa aja, n ya. Ya if ya kalau kita coba di sini returnnya genap, else-nya returnnya ganjil gitu kan. Coba ya def misalnya angka nilai gitu. Angka ganjil genap metodenya. Di sini ya angka parameternya. Kemudian if kayak di sini kan langsung if gitu kan. Langsung angka modulus 2 atau dibagi 2 sama dengan 0 harus habis sisanya. Return genap. Kemudian else return atau outputnya dia nilainya akan dikembalikan nanti seperti apa di sini ganjil. Kemudian di luar def-nya di sini yaitu print angka 15 adalah ini cek paritas, itu nama metodenya berarti. Kemudian angka 28 di sini dia masukin angka 28 langsung ya. Oke, di sini saya copy aja biar lebih cepat ya. 15 di sini 28 di sini cek paritasnya saya ganti dari metode yang baru ya. Nah, jadi di print ini dia akan tetap ngejalanin nih. Ini kan sebagai metode atau function. Dia akan ngejalanin ini, metode ini di atas karena dia juga ada nilainya nih. Nilainya ini 15 akan ditampung di parameter angka gitu. Ditampung di parameter angka. Kalau dieksekusi 15 adalah ganjil, 28 adalah genap. Ya karena 15 dia kalau dibagi 2 masih ada sisa 1. Kan mentoknya di 14 gitu kan, 7 gitu kan. Ya 15 bagi 2 7 ada sisa 1. Kemudian 28 dia sisanya 0 makanya jadinya genap. Ya ini ya sederhana buat ngecek ganjil genap gitu kan. Contoh atau cara lain. Ya sebenarnya bisa banyak cara juga mau pakai bikin metode atau tidak dibikin metode. Ini def ini salah satu untuk fungsi kita membuat sebuah metode. Def ini sama seperti mendefinisikan. Kayak di sini kasus gabungan faktorial dan paritas. Artinya antara yang faktorial dengan yang tadi mungkin kurang lebih ganjil genap ya. Ya di sini yaitu penggabungan beberapa konsep dasar untuk membuat sebuah fungsi yang lebih kompleks.
yaitu menghitung faktorial dari suatu bilangan, kemudian mengumumkan apakah hasilnya ganjil atau genap. Kayak di sini yaitu yang pertama, def-nya. Contohnya metodenya hitung dan cek hasil. Ini faktornya if untuk nilai di n berapa kita kan nggak tahu, kurang dari 0. Itu jika kurang dari 0 maka tentu akan negatif, maka tidak valid. Nah ini kan kalau di sini kan rata semua gitu kan. Nah, kalau kita mau nyoba ya kita harus coba di pattern, dia kalau rata semua kan akan pasti error gitu kan, tidak dieksekusi dengan baik. Nah, makanya kalau sambil mau nyoba ya ini salah satu yang pas gitu kan, karena ya kalau error ya kita harus benerin kemana nih gitu kan. Ya di sini saya sambil jelaskan. Jadi pertama yang ini masuk ke dalam metode ini, artinya dia di dalam metode hitung dan cek hasil. Kemudian di dalam metode if n kurang dari 0, kemudian si returnnya ini dia di dalam si if. Kemudian di luar if yaitu faktorial, artinya faktorial sama if sejajar nih, tapi kirinya kan. Faktorial 1 itu for i in rank, jadi 1 n plus 1. Nah di sini faktorial dikali nih, dikali dengan i hasil dari looping. Nanti akan ngecek paritas faktorialnya berapa. Nah di sini return akan cek paritas, kalau nggak salah tadi, dia akan nyambung ke yang metode di sini nih di atas, akan nyambung ke fungsi yang sebelumnya. Kayak di sini kita coba nanti pengecekan. Kayak di sini coba saya copy paste. Kayak di sini masih yang skrip yang sebelumnya ya. Kayak di sini angka ganjil genapnya saya ambil untuk nanti saya paste atau saya replace ke yang di baris ke-18 ini. Yang cek paritas saya replace. Kayak ini if sampai return, dia return sampai baris 20 kalau di saya. Karena digedein tadi teksnya. Ini di dalam def. Nah ini return yang pertama dia di dalam if. Faktorial di sini sejajar if, kemudian for. Yang kedua faktorial dikali dengan i di dalam for. Kemudian itu paritas angka ganjil genap. Nah, kenapa ada angka ganjil genap? Karena tadi dia di sini memanggil metode cek paritas. Cek paritas ini sebenarnya tadi yang metode di atas, karena saya namanya saya ubah. Metode yang di atas. Cek paritas, return, dia sejajar. Kalau dikecilin, nah kurang lebih ya kalau dikecilin seperti ini. Ini untuk print hitungnya dia di luar metode def. Kalau dieksekusi ada error tidak? Sebentar, ada error. Faktorial dari n adalah faktorial yang merupakan n ini n hitung dan cek hasil f string. Faktorial dari n adalah yang merupakan, kayak di sini kayaknya keputus nih. Nah, dia kayaknya baris baru keputus ya. Error makanya tadi. Kayak di sini
Kalau tadi nih yang di metode sebelumnya, yang cek paritas, tapi saya ubah metodenya jadi angka ganjil genap. Nah, kemudian faktorial dari 4 itu adalah 24 yang merupakan bilangan genap. Jadi tetap nyambung nih antara yang metode yang pertama dengan yang selanjutnya. Kemudian faktor dari 3 adalah 6 yang merupakan bilangan genap. Jadi yang faktorial ini dia nggak akan ngebaca apa yang sudah diinput di sini. Dia punya inputan sendiri. Itu inputannya dari sini. Inputan dari sini yang dijalankan di baris ke-18 ini. Kalau ini dia ngejalanin sendiri, jadi ya beda. Kalau ini kita hapus, kan? Ya dia tetap dia tetap punya hasilnya sendiri gitu. Tidak ada perbedaan. Jadi inputannya sendiri, ya dia eksekusinya juga nanti dari metode yang berbeda, tapi tetap mengambil dari metode sebelumnya yang si angka ganjil genap. Oke, di sini ada punya laptop semua atau sebagian? Bagian ya. Ya tinggal download ya nanti. Tinggal download. Yang penting kalau nggak ada laptop ya dari HP juga kan masih bisa ya, dari mobile. Jadi kan ini masih sederhana. Jadi kita belum connect ke database juga gitu kan. Ya mungkin nanti di beberapa pertemuan terakhir nanti saya buat database-nya bisa online, jadi bisa diakses dari HP nanti script-nya biar bisa akses connect ke sana gitu kan. Ya nanti saya coba kalau dari HP ya nggak tahu ada tambahan library atau enggak gitu kan. Ya, ada lumayan banyak juga sih. Ya cuma nanti kan ke depan ya ke semester atas ya wajib sih, harus jadi masing-masing ya harus punya gitu. Oke, sampai materi ini ada pertanyaan, jangan lupa absen ya. Udah, cepat loh kalau absen. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya belum sempat ngecek tugasnya keseluruhan. Kalau udah nanti ya saya kasih komentar di, kalau nggak salah bisa dikasih komentar di sini. Bentar. Nah kan di bagian tugas tuh ada komentarnya gitu kan ya. Ada komentarnya ya, nanti ya kalau sempat saya kasih catatan di sana gitu. Apa yang penting kumpulin aja dulu. Gitu kan. Kayak ini ada yang ngirim dimasukin ke PDF, ada yang 2 file. Ini yang Anggun Sapna di 1 file atau kayaknya digabung nih. Ya. Ada beberapa yang digabung juga. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ya jangan lupa ya ini dipelajari ya. Kan tadi ada beberapa contoh-contohnya. Ya dicoba di HP gitu kan. Karena kan tadi contohnya di sini ya mungkin sejajar semua nih kan. Nah ini sejajar semua nih kan di kirinya gitu. Kita sambil coba nanti dari kalian
sambil latihan. Ya, dia biar nggak error masuk kemana nih? Ya contoh kalau kalau ada kata def ini, ya def ini berarti kan dia akan membuat sebuah metode baru. Berarti di dalamnya harus ada ya script gitu kan, entah for, if atau definisi-definisi yang lain atau script yang variabel-variabel lain. Kalau if berarti di dalamnya harus ada outputnya, entah itu print, return atau yang lain. Begitu juga dengan yang for looping, nggak mungkin ya kayak gini gitu kan, for terus faktorialnya di dalamnya dia si for ini nggak punya apa yang harus dieksekusi nih setelahnya gitu kan. Coba nih kalau kita jalanin, dia error karena dia kosong nih gitu. Walaupun di sini kita hapus, tetap error gitu. Makanya tetap harus ada di dalam. Jadi ya Python selain huruf besar kecilnya sensitif, dia ya penggunaan tab-nya gitu kan. Artinya kalau pakai spasi 4 kali, kalau tab 1 kali gitu. Nah, coba kalau pakai spasi 1, 2, 3, 4. Nah, dia jalan tetap. Coba di sini saya langsung 1 kali tab. Nah, dia juga aman. Kalau 5 kali ada tambahan 1 spasi. Dia aman, tetap masih aman karena dia masih di dalam sini. Yang pasti enggak ngelewatin. Coba kalau 1 spasi di dalamnya, nah aman masih bisa. Yang penting enggak sejajar lah gitu. Ya tapi bagusnya memang harus rapih. Gitu. Iya, kalau titik 2 dia langsung ya gini. Kalau tidak ada dia langsung ya sejajar. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Yang di online udah absen semua belum? Jangan lupa absen ya. Maksimal jam 12.45 masih bisa absen. Oke, jika tidak ada pertanyaan tambahan, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir, baik offline di kelas maupun yang baru bisa sempat di online juga. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.